Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, ketika doa tak terucapkan, diambil dari Roma 8 ayat 22 sampai 26. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Semua berjalan baik-baik saja sampai ketika tiba-tiba dokter mendeteksi ada kanker di salah satu bagian tubuh kita. Ibarat dihantam sebuah benda keras, kenyataan itu bisa jadi membuat semangat kita lumpuh seketika. Bisa saja pikiran kita akan langsung terarah kepada kematian. Kita memikirkan apakah ada persoalan dalam hubungan dengan seseorang yang belum diselesaikan. Kita memikirkan keuangan, keluarga, pekerjaan. Kita takut memikirkan kondisi tubuh ditambah pikiran-pikiran yang kalut jelas membuat kita tidak mampu melakukan sebuah pekerjaan, bahkan sesuatu yang paling sederhana sekalipun, berdoa. Kita mencoba memaksakan diri untuk duduk berdoa di hadapannya, tetapi tak ada sepatah kata pun terucap. Kita tidak tahu apa yang hendak kita ucapkan. Kita tidak mampu menguasai hati kita yang terus-menerus memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Begitu beratnya beban masalah kadang membuat kita tidak tahu lagi apa yang harus didoakan. Segudang keraguan memenuhi pikiran kita, tetapi janji Tuhan memberi jaminan pasti untuk kita. Roh Kudus memahami pergumulan hidup kita dan Ia mempedulikan kita. Bahkan saat mulut kita tertutup rapat, manakala kita mencoba berdoa, Roh Kudus tetap ada untuk menolong kita. Firman-Nya, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak hanya itu, Tuhan juga menghadirkan orang-orang seiman yang bersedia mendoakan kita dan ikut memikul beban hidup kita. Di tengah ketidakpastian itu, kita melihat pertolongannya yang nyata. Walau mulut kita tak terucap, namun Tuhan mampu merasakan dan mengerti apa yang paling kita butuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali
bahwa Engkau adalah penolong yang ajaib. Pada saat-saat sulit, bahkan berat sekalipun, Engkau selalu tetap Allah yang peduli. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami membantu kami untuk tetap bisa berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan juga kami bersyukur untuk kami berada di dalam komunitas yang sama-sama mengasihi Tuhan dan mempraktekkan kasih satu sama lain untuk saling menopang, mendukung, dan saling mendoakan. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.